Welcome to our channel. Kemerdekaan Republik Indonesia memiliki sejarah yang panjang untuk diingat kembali. Taruhlah pasca proklamasi. Ketika kabar kemerdekaan Indonesia menyebar, Belanda meresponsnya dengan keinginan kembali menguasai negeri ini. Belanda kemudian datang ke Indonesia dengan menumpang kapal tentara sekutu atau AFNI yang sedang bertugas untuk melucuti dan memulangkan tentara Jepang di Indonesia. Namun saat berupaya menaklukkan wilayah Indonesia, rakyat merespons balik dengan melakukan perlawanan. Karena itu, berikut perlawanan di beberapa daerah yang telah data fakta rangkum untuk kalian. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Peristiwa 10 November. Tentara sekutu yang tergabung dalam AFNI mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Dengan dalih melucuti dan memulangkan tentara Jepang, para tentara Inggris ini nyatanya juga punya niat terselubung, yakni membantu Belanda merebut kemerdekaan Indonesia. Demikianlah latar belakang dari peristiwa Surabaya atau peristiwa 10 November. Sebuah pertempuran antara arek-arek Surabaya melawan tentara Inggris yang terjadi pada 27 Oktober sampai 20 November 1945. Peristiwa 10 November kemudian disebut sebagai puncak pertempuran yang juga diperingati sebagai Hari Pahlawan setiap tahunnya. Melalui catatan yang dihimpun CNN, pertempuran Surabaya disebabkan oleh insiden pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato yang sontak membuat gaduh rakyat. Sudirman dan Haryono serta seorang pemuda bernama Kusno Wibowo kemudian memutuskan untuk memanjat ke puncak hotel untuk merobek warna biru di bendera Belanda, untuk selanjutnya menyisakan warna merah dan putih saja. Sejak peristiwa itu, suasana pun mulai memanas antara tentara Indonesia, NISA, dan AFNI. Meski tidak memenangkan pertempuran, Indonesia tetap berhasil mempertahankan kemerdekaan dan memukul tentara Inggris serta mendapatkan perhatian internasional. Bandung Lautan Api. Melalui lirik lagu Halo Halo Bandung ciptaan komponis Indonesia Ismail Marzuki, kita akan mendengar frasa Lautan Api. Ya benar, bahwa lagu ini merujuk pada peristiwa bersejarah Bandung Lautan Api. Peristiwa yang bermula ketika Panglima tertinggi AFNI di Jakarta, Letnan Jenderal Montagu Stopford, memperingati Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri Republik Indonesia agar militer segera meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 11 km dari pusat kota. Hanya pemerintah sipil, polisi, dan penduduk sipil yang diperbolehkan tinggal. Menindaklanjuti ultimatum tersebut, sebagaimana dikutip dari tirto.id, pada 24 Maret 1946 pukul 10.00, Tentara Republik Indonesia atau TRI di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution memutuskan untuk membumi hanguskan Bandung. Ya, sebelum melakukan pengosongan kota, tentara dan rakyat Bandung melakukan pemusnahan terhadap gedung-gedung penting agar tidak dapat digunakan oleh tentara sekutu dan NISA. Aksi tersebut dipandang sebagai taktik yang dirasa paling ideal karena kekuatan pasukan Republik Indonesia tidak sebanding dengan kekuatan sekutu dan NISA. Perjuangan 5 Hari Semarang. Cerita tentang pertempuran 5 hari atau Palagan 5 Dina Semarang dimulai ketika sisa-sisa pasukan Jepang di Indonesia melakukan perlawanan. Dalam Indonesia Merdeka 30 tahun terbitan Sekretariat Negara tahun 1995 disebutkan pada 14 Oktober 1945 terjadi perlawanan dari 400 mantan tentara Dai Nippon Jepang yang dipekerjakan di pabrik gula Cepiring sekitar 30 km dari kota Semarang. Saat hendak dipindahkan ke Semarang, mereka kemudian kabur ke daerah Jatingaleh untuk bergabung dengan pasukan Batalion Kidobotai yang dipimpin oleh Mayor Kido. Singkat cerita, pada 15 Oktober 1945 dini hari, sekitar 2.000 orang dari Kidobotai mendatangi kota Semarang. Mereka pun langsung disambut oleh Angkatan Muda Semarang dengan dukungan TKR.
Pertempuran akhirnya pecah selama 5 hari hingga 19 Oktober antara kedua pihak. Pertempuran ini terjadi di 4 titik di Semarang, yakni daerah Kintelan, Pandanaran, Jombang, dan di depan Lawang Sewu atau Simpang 5. Peristiwa pertempuran 5 hari kemudian dikenang dengan pembangunan Tugu Muda di Simpang 5 Kota Semarang yang diresmikan oleh Presiden Soekarno tanggal 20 Mei 1953. Palagan Ambarawa. Palagan Ambarawa adalah pertempuran yang berlangsung di Ambarawa, Jawa Tengah pada 20 November hingga 15 Desember 1945. Saat itu Letkol M. Sarbini mengarahkan pasukan untuk mengepung sekutu dari segala penjuru. Kemudian situasi sempat mereda ketika Presiden Soekarno turun tangan, menenangkan suasana dan memerintahkan untuk gencatan senjata. Hanya saja sekutu melanggar aturan dengan diam-diam bergerak meninggalkan Magelang menuju Ambarawa. Setelah Letkol Isdiman tewas, komando perang diambil alih oleh Kolonel Sudirman. Mengutip CNN, Sudirman menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi agar musuh tidak dapat melarikan diri. Jalur komunikasi dan logistik pasukan sekutu juga diputus untuk mengurangi kekuatan militer. Karena itu, pasukan berhasil mendesak pihak sekutu yang bersembunyi di Benteng Willem selama 4 hari. Pertarungan pada 15 Desember 1945 itulah yang menjadi tanda kemenangan Indonesia atas pasukan sekutu. Setelahnya, sisa pasukan sekutu yang kalah mundur ke Semarang. Perjuangan Medan Area. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 ternyata baru sampai ke rakyat Medan 10 hari berselang atau pada 27 Agustus 1945. Sehingga ketika sekutu bersama Nisa menginjakkan kaki di kawasan tersebut, rakyat dan kaum pejuang di Sumatera Utara otomatis merasa terusik. Bagaimana tidak, saat itu Belanda menunjukkan pergerakan mencurigakan. Menanggapi hal itu, para pemuda Medan yang dimotori Ahmad Tahir mengambil sikap dengan membentuk barisan pemuda sebagai tindakan antisipasi. Nah, barisan pemuda di Medan punya ciri khas, yakni mengenakan lencana merah putih. Pada 13 Oktober 1945, tentara Belanda menginjak-injak lencana kebanggaan tersebut dan insiden inilah yang memicu pecahnya perang di Medan. Patrick Matanasi dalam sejarah pertempuran Medan Area melalui rilis Tirto menuliskan bahwa pada 1 Desember 1945 sekutu menetapkan beberapa garis batas di beberapa titik kota Medan. Simbol pembatas ini adalah papan-papan yang di dalamnya terdapat tulisan Fixed Boundaries Medan Area. Penyebutan Medan Area sebagai nama pertempuran ini diklaim berawal dari papan tersebut. Puputan Margarana. Perang Puputan atau Puputan Margarana adalah perlawanan yang terjadi pada 20 November 1946 di Desa Marga, Kecamatan Margarana, Tabanan, Bali. Dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai selaku Kepala Divisi Sunda Kecil, usaha mengusir Belanda ia tempuh secara habis-habisan bersama pasukannya. Saat itu Belanda yang masuk kembali ke Indonesia berambisi untuk membuat negara Indonesia Timur atau NIT. Namun, I Gusti Ngurah Rai menolak rencana tersebut. Pada 15 November 1946, Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto Indonesia pada wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera dalam perjanjian Linggarjati. Hal tersebut lantas memunculkan rasa kekecewaan dalam hati rakyat Bali. Kemudian, pada 18 November 1946, markas pertahanan atau militer Belanda di Tabanan, Bali diserang secara habis-habisan, membuat Belanda murka dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengepung Bali, khususnya Tabanan. Belanda lalu mulai melakukan serangan pada 20 November 1946. Namun selalu bisa dihalau oleh pasukan Ciung Wanara yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai saat Belanda dan pasukannya mundur sejauh 500 meter demi menghindari pertempuran. I Gusti Ngurah Rai dan pasukan memanfaatkan situasi ini untuk meloloskan diri. Namun,
Dalam usahanya menghindari kepungan, tiba-tiba Belanda mengirimkan pesawat terbang untuk memburu I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya. Untuk terakhir kalinya, I Gusti Ngurah Rai menyerukan puputan, yang berarti habis-habisan. Perjuangan 5 hari Palembang. Awalnya sekutu berhasil sampai di Palembang pada 12 Oktober 1945 dipimpin oleh Letjen Carmichael bersama tentara Belanda atau Nika. Hal ini diikuti dengan makin bertambahnya jumlah pasukan Nika, dan ketika sekutu minggat, Belanda kemudian menginginkan Palembang segera mengosongkan kotanya. Tentu saja keinginan tersebut ditolak oleh seluruh rakyat Palembang yang kemudian memicu saling serang pada 1 Januari 1947 di Palembang Ilir. Pada hari pertama, Belanda berhasil menguasai beberapa tempat strategis seperti kantor residen, kantor wali kota, dan kantor pos. Namun, memasuki hari kedua, serangan akhirnya berhasil digagalkan oleh pasukan batalion Geni bersama sejumlah tokoh masyarakat. Pada hari keempat, bala bantuan untuk pejuang Palembang tiba dari Lampung, dipimpin Komando Mayor Nurdin Panji, serta dari Lahat oleh Letjen Harun Sohar. Menjelang hari kelima, setelah kekurangan pasokan logistik dan amunisi, kedua belah pihak memutuskan untuk bertemu. Keduanya lalu memilih untuk melakukan gencatan senjata yang berlaku pada 6 Januari 1947. Itulah tadi sejumlah peristiwa perjuangan di berbagai daerah demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Meski tidak sedikit korban yang jatuh, namun persatuan Indonesia jelas tergambar melalui momen ini. Pertanyaannya, sudahkah kita menghormati jasa pahlawan hari ini?